Baik, untuk pelajaran bahasa Inggris kita mulakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita belajar tentang personal pronoun atau kata ganti ya. Jadi karena waktu kita terbatas, Ibu langsung saja menjelaskan tentang kata ganti dalam bahasa Inggris ya, yaitu personal pronoun ya. Oke, baik. Di sini sudah ada Dani, sudah ada Hifni, sudah ada Izatila. Baik ya. Oke, sekarang kita mulakan saja untuk pembahasan hari ini. Oke. Oke, sebentar ya. Oh, ya. Ya, oke. Dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan personal pronoun atau kata ganti. Nah, apa aja dalam bahasa Inggris itu kata gantinya? Nah, kita coba bahas ya. Oke, di sini yang akan kita bahas adalah kata ganti sebagai subjek. Nah, nanti ada juga yang sebagai objek. Nah, tapi untuk yang hari ini kita bahas dulu yang sebagai subjek ya. Oke, yang pertama adalah I. I itu artinya adalah saya. Oke. Yang kedua adalah you atau kamu. Kemudian yang ketiga adalah we atau kita. Yang berikutnya adalah they, mereka. Kemudian ada juga he. He itu untuk kata ganti dia, laki-laki ya. Kemudian ada juga she. She itu adalah kata ganti yang digunakan untuk dia, perempuan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya it. Nah, untuk it ini adalah kata ganti selain untuk orang ya. Nanti ya bisa benda atau bisa hewan atau binatang ya, tergantung nanti masuk ke kalimatnya ya. Oke, jadi dalam bahasa Inggris itu ada 7 ya, 7 kata ganti yaitu I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it itu ini atau itu untuk selain orang. Oke, kemudian kita lihat contoh kalimatnya ya untuk kata ganti yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, nah untuk kata ganti she atau dia perempuan, nah Ibu sudah bikin kalimat. Nah, bisa kita lihat ya. Yang nomor satu misalkan, Annie is beautiful. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Ani sangat sangat cantik, Bu. Betul, Ani cantik. Kalau sangat nanti kita tambahin very ya, tapi nggak apa-apa ya. Ani is beautiful, Ani sangat cantik atau Ani itu cantik. Nah, jadi nama orang Ani ini nanti kita bisa rubah dengan kata ganti she karena Ani ini adalah perempuan. Nah, kita bikin kalimat untuk memvariasi supaya tidak monoton bisa kita ganti dengan she. She is beautiful. Ya, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, my mother likes cooking. Ada yang tahu artinya? Boleh Hifni, boleh Danish yang jawab. Apa artinya? My mother likes cooking. Hifni atau Ibu saya Danish? menyukai memasak. Betul, ya, sip, pinter. Oke, my mother likes cooking. Jadi ibu saya suka memasak. Nah, my mother ini kan perempuan ya. Dianya dia perempuan. Nah, maka bisa kita ganti kalimat my mother ini jadi she. She likes cooking. Gitu ya.
Kemudian untuk yang nomor 3, nah ini ada kalimat the girl is sleeping. Oke, ada yang tahu artinya? The girl is Perempuan sleeping. sedang tidur. Perempuan sedang tidur. Iya, betul. Gadis itu atau perempuan itu sedang tidur. Nah, the girl itu bisa kita ganti dengan she. She is sleeping, gitu ya. Jadi yang kita ganti hanya subjeknya aja atau kata depan atau eh, pelakunya, gitu ya. Oke. Kemudian kita next ke contoh berikutnya. Nah, sekarang untuk pronoun atau kata ganti he. Nah, he itu untuk dia laki-laki ya. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh kalimatnya yang nomor 1. Andi is a student. Oke, ada yang tahu artinya? Andi seorang murid. Ya, betul. Andi adalah seorang murid. Karena Andi adalah seorang laki-laki, maka kita bisa ganti Andi ini dengan he. Ya, he is a student. Oke, kemudian yang nomor 2. The teacher is handsome. Oke, the teacher is handsome. Ada yang tahu artinya? Gurunya ganteng. Tentang Iya, oke. Yang ngomong juga ganteng nggak tadi barusan? Ya karena sorry, Miss nggak lihat wajahnya, jadi belum kenal sih ya. Kalau bisa sih dibuka kameranya biar Miss lebih kenal. Oke, ya guru itu ganteng, cakep, tampan, rupawan. Nah, karena ini gurunya laki-laki kan? Karena kan kalau handsome laki-laki ya. Nah, jadi kita bisa ganti the teacher ini dengan subjeknya atau kata ganti he. He is handsome. Gitu ya. Kemudian yang kalimat nomor 3. Nah, itu udah kelihatan tuh Danish ya. Oke. My father works in a company. Ada yang tahu artinya? Artinya? Works apa works? bapak saya kerja di kantor. Ya, betul. Atau lebih tepatnya di perusahaan ya. Oke. My father works in a company. Ayah saya bekerja di sebuah perusahaan. Karena my father ini ayah saya, dia laki-laki. Nah, di sini kita bisa gantikan my father ini dengan pronoun he. Oke, he works in a company. Oke, gitu ya. Itu untuk pronoun atau kata ganti he. Oke. Oke, berikutnya untuk kata ganti it. Nah, nanti it itu bisa untuk hewan atau benda. Contohnya yang pertama, the cat is small. Oke, artinya apa itu? Kucing itu kecil. Betul, kucing itu kecil. Oke, the cat. Nah, the cat ini kan selain orang atau selain manusia, jadi kita bikin atau kita rubah dengan pronoun it. Nah, it is small, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, the house is very big. Artinya, ada yang tahu? Rumah itu sangat besar. Tuh, rumah itu sangat besar. Nah, jadi the house ini bisa kita bikin kata ganti it. Nah, karena house atau the house itu merupakan kata benda ya, dia selain orang ya. Oke. Kemudian contoh yang nomor 3, the ball is under the table. Oke. Bola itu ada di bawah meja. Betul ya. Bola itu ada di bawah meja. Nah, the ball ini bisa kita rubah pronounnya menjadi it. Nah, it is under the table. Nah, gitu ya. Itu tadi untuk kata ganti it. Oke, kemudian we. We apa tadi we? We itu pronoun atau kata Kita. ganti kita. Jadi kalau kita ini lebih dari satu ya. Kalau cuma satu aja I. Nah, tapi kalau lebih dari satu kata gantinya adalah we. Oke, contohnya di kalimat pertama. Oke. I and my friend go to school by bus. Artinya apa?
Saya dan teman saya pergi ke sekolah menaiki bus. Iya, betul sekali. Saya dan teman saya pergi ke sekolah menaiki atau dengan bus atau bis. Nah, di sini I and my friend itu adalah jamak ya. Jamak itu lebih dari satu. Jamak itu lawannya tunggal. Nah, kalau jamak atau lebih dari satu dan melibatkan saya atau kita, nah ini adalah kata gantinya pakainya we. We go to school by bus. Dan we di sini adalah mengacunya ke I and my friend ya, saya dan teman saya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, I and Joko always play together. Artinya itu? Saya dan Joko selalu bermain bersama. Ya, betul sekali. Saya dan Joko selalu bermain bersama. Karena saya dan Joko itu lebih dari satu, atau kalau di bahasa Indonesia kita sebut kita lah ya. Nah, di bahasa Inggris juga sama. Kita sebutnya adalah we. We always play together. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3, I and my cat are friends. Oke, gimana itu artinya? Ada yang tahu? I and my cat are friends. Artinya apa Oh itu? ya, saya dan kucing saya berteman. Ya betul. Saya dan kucing saya itu teman Teman. atau berteman juga bisa lah ya. Oke. Nah, I and my cat, meskipun catnya itu bukan orang, tapi kan menunjukkan lebih dari satu, jadi bisa kita tulis pronounnya atau gantinya menjadi we. We are friends. Nah, itu kan? We are friends. Gitu. Kemudian, ya, untuk kata ganti atau pronoun they. They itu artinya mereka. Nah, mereka itu juga jamak ya. Jamak itu lebih dari satu. Oke, contohnya yang nomor 1. My friends are nice. Ada yang tahu artinya? My friends are nice. Nice itu artinya banyak sekali ya. Jadi kalau untuk makanan bisa enak, so nice, so good. Nah, itu kan. Nah, kalau sifat itu bisa artinya menyenangkan, bisa artinya baik. Nah, itu ya. Nah, kita artikan ya teman-teman saya itu menyenangkan, baik hati dan sebagainya ya. Oke, jadi teman-teman saya di sini kan my friends itu di sini lebih dari satu. Taunya dari mana kalau lebih dari satu? Ada di sini huruf S-nya. Nah, dalam bahasa Inggris itu yang menunjukkan benda jamak nanti harus dikasih S di belakangnya. Oke, nanti kita terangkan ke pertemuan berikutnya ya. Nah, di sini teman-teman saya itu berarti kata gantinya kita pakai they atau mereka. Nanti misalkan my friends ini tanpa ada huruf S-nya itu berarti cuma satu. Kalau cuma satu itu nanti kata gantinya he atau she gitu ya. Kenapa they? Karena di situ ada huruf S-nya di belakang. Oke, kemudian yang nomor 2. Tono and Tini are good students. Ada yang tahu artinya? Iya, Tono dan Tini itu adalah murid-murid yang baik. Nah, gitu ya. Nah, Tono dan Tini, dia 2 orang ya. Kalau 2 orang itu berarti jamak atau mereka. Nah, untuk pronoun and Tini kita bisa pakai they. They are good students. Mereka adalah siswa-siswa yang baik, gitu ya. Oke. Kemudian kita menuju ke kalimat ketiga. Oke, untuk kalimat ketiga itu di situ ada kalimat my uncle and my aunt like to travel around the world.
Oke, ada yang tahu artinya? Uncle apa uncle? On apa? Paman. Betul, uncle paman ya. Kalau on, bibi. Ya, oke. Jadi gimana artinya? Paman saya dan bibi saya ya suka bepergian mengelilingi dunia gitu ya, suka berkeliling dunia atau pergi berkeliling dunia gitu ya. Oke, jadi my uncle and my aunt itu adalah dua orang. Nah, kalau dua orang itu termasuk jamak atau lebih dari satu. Jadi kita pakai kata gantinya adalah they. Oke, they like to travel around the world. Mereka suka eh, bepergian mengelilingi dunia. Oke ya. Jadi untuk yang nomor 3, lihat ya. Kita jadi tahu ya perbedaannya antara kita pakai pronoun sama nggak pakai pronoun kan? Ya, jadi kalau yang pakai pronoun itu kalimatnya bisa lebih simple ya. Nah, nanti kalau yang tanpa pronoun nanti agak sedikit lebih panjang. Nah, itu adalah untuk variasi kalimat ya. Jadi biar nggak terulang-ulang gitu, makanya ada yang namanya kata ganti. Seperti di bahasa Indonesia juga ada. Ya, oke. Oke, untuk kata ganti I sama you itu ini Miss belum buat contoh kalimat. Nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Ya. Jadi kalau untuk I itu ya sudah I itu mengacunya kemana? Ke saya. Nah, kalau you nanti itu kata gantinya atau mengacunya ke kamu atau yang diajak berbicara. Gitu ya. Ya, oke. Oke, sebentar. Ada pertanyaan? Iya, jadi oke. Eh, Ibu rangkum sekali lagi ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kata ganti, semuanya ada 7 ya. I, saya. Kemudian apalagi tadi setelah I, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan. Kalau yang selain orang tadi apa ya? Yang terakhir? Iya, it ya. It ya, tadi it. Nah, contohnya um, my book is expensive. My book is expensive. Nah, jadi kata-kata my book itu kita bisa bikin pronoun atau kata gantinya it. It is expensive. Ya. Expensive itu mahal. Nah, kemudian misalkan kita bikin kalimat my cat is funny. Nah, my cat itu adalah selain orang, jadi kita bisa rubah my cat ini menjadi pronounnya it. It is funny. Nah, gitu ya. Nah, fungsi pronoun ini nanti kalau kita bikin kalimat yang agak panjang atau kalian nanti membaca teks bahasa Inggris, nah di situ kalian akan banyak menemukan pronoun. Pronoun ini adalah supaya subjeknya tidak berulang-ulang, gitu ya. Nanti kalau subjeknya berulang-ulang, jadi nanti kan monoton. Nah, makanya di situ ada yang namanya kata ganti. Nah, ini untuk kata ganti sebagai subjek dulu ya. Oke, subjek. Nanti untuk pertemuan berikutnya ada juga yang namanya kata ganti yang dia berfungsi sebagai objek. Ya. Oke, untuk penjelasan sore ini tentang pronoun atau tentang kata ganti, mungkin ada pertanyaan?
Silakan. Oke, di sini yang tadi Danis pengen baru nanya, Bu. bergabung ada Kak ya. Danis pengen nanya, Bu. Iya, boleh silakan. Danis, iya ya Danis, silakan Danis. Do you have question? Boleh nanya, ayo. Danis, Oh, Danis saya bilang nggak jadi, Bu. yang lain boleh ya, silakan ya. Ya udah ganti Hifni aja dah yang tanya. Iya boleh, ayo kalau mau tanya. Kalau mau dijelasin lagi nanti boleh Miss jelasin sekali lagi. Nanti tadi Miss share lagi tadi untuk contoh kalimatnya. Iya, untuk Kak Rahma dan Kak Siti Mariam tadi sempat mengikuti ini enggak apa eh, eh, contoh kalimatnya? Ya oke, sebentar. Barangkali mungkin ada yang terlambat. Sebentar. Ya udah, Miss share sekali lagi ya. Tadi yang tentang pronounnya sebentar ya. Ya, kata ganti kita hafalkan ya. Yang pertama tadi ada I, saya. Oke. Kemudian yang kedua you, kamu. Oke. Yang ketiga we, kita. Kemudian they, mereka. Kemudian he, dia laki-laki. Kemudian she, itu dia perempuan. Dan it adalah kata ganti selain orang untuk hewan atau untuk benda mati ya. Ini atau itu. Ya. Oke, mungkin eh, cukup sekian untuk pronounnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Hmm, oke, sekarang kalau nggak ada yang bertanya, Miss mau tanya coba. Kalau nah, my brother itu berarti kata gantinya apa ya? My brother. He atau she? Silakan mungkin ada yang mau menjawab. My brother. Ya, kalau my brother itu karena brother itu artinya saudara laki-laki, berarti kata gantinya he. Oke. Iya, betul. Kemudian ada yang chat ya, balasnya. Oke. Kemudian kalau my sister. Nah, my sister berarti kata gantinya apa? She. Betul sekali, she. Karena sister itu artinya saudara perempuan. Oke. Kalau my pen, kata gantinya apa? My pen. Ya, yeah. My pen berarti it. Nah, it ya. Oke. Kalau my grandma, ya. Oke, Danis. Ya, nenekku berarti he atau she? He atau she ya, berarti nenek tuh she. Kalau grandpa berarti kata gantinya he. Gitu ya. Ya, oke. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih banyak contoh kalimat dari pronoun ya atau kata ganti. Oke, yang hari ini kita bahas tadi adalah pronoun atau kata ganti sebagai subjek. Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas kata ganti yang sebagai objek dan contoh kalimat-kalimatnya ya. Ya, oke, ada yang mau izin sholat. Oke, cukup sekian
untuk pelajaran bahasa Inggris sore ini. Oke, baik, kita tutup atau akhiri kelas kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semua belajarnya. Bye. See you next week ya.